Kalau ngomong, kalau salah, malu diketawain teman-teman. Kalau betul, dikira sok pinter. Di sini, di kelas ini nggak ada lagi yang sudah mahasiswa, saya bilang gitu. Justru kalau kamu diem aja, dosen tuh berpikir, sebenarnya kamu paham atau enggak sih ya? Halo teman-teman, selamat datang kembali di 15 menitan official podcast Banyak Broadening, di mana kita bercerita mengenai teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Seperti biasa, di sini ada host kalian Stefan dan akan menemani kalian dalam waktu 15 menit ke depan. Hai sahabat 15 menitan, pada part sebelumnya, Misari, dosen idola kita, telah bercerita banyak terkait motivasinya untuk akhirnya melanjutkan studi S3 di UNSW Australia menggunakan beasiswa LPDP. So, buat teman-teman yang belum sempat menonton episodenya, kalian bisa langsung tonton di YouTube, Spotify, Apple Podcast, maupun streaming platform favorit kalian. So, now let's get back to the episode. Sekarang kan berarti udah berapa tahun ya berarti Kak Sawi sama PhD di Aussie? Aku mulainya 2021 Februari, so it's now like 1.5 years. Tapi kalau dari sisi akademik, ini tahun yang kedua ya. Jadi per Februari 2022 ini my second year. Ya, nah berarti kan tadi kan waktu Kak Sawi berangkat ke Australia itu kan punya lot of gambaran besar apa sih ekspektasi lah intinya apa yang kepingin Betul. dikerjain di Aussie. Sekarang kan udah mulai masuk ke tahun kedua, gimana nih pengalamannya? Apakah udah mulai tercapai? Apakah mulai terjawab nih curiosity-nya atau gimana pengalaman selama 1,5 tahun ini? Benar-benar. Jadi waktu 2021 itu kan masih online ya. Ketika online itu, aduh rasanya gimana ya? Suntuk banget gitu loh. Kan saya ini kerjaannya nulis gitu kan. Maksudnya semua PhD itu kan kerjanya baca, nulis. Can you imagine di kamar gitu kan. Terus dengan situasi yang nggak kondusif karena sebagai ibu gitu kan, kalau pagi saya bantu anak saya sekolah kan, masih kelas 1 SD gitu. Jadi, gitu. Jadi kayak rasanya bosan banget sih walaupun UNSW Sydney itu selalu ada support kayak mindfulness, terus well-being, apa semua seminar apa. Tapi kan again Zoom meeting, online meeting, oh my God, Teams meeting itu kayak yang aku tinggal aja lah gitu kan. Misalnya kadang oke, lagi simak tapi kayak aduh mata udah perih, udah aku tinggal aja sambil makan, aku apa. Itu kan nggak seru gitu. Nah, Ya, once I got here December 2021 itu yang merasakan ada O week itu ya orientation. pekan ini ya orientation gitu kan. Jadi oh kita bisa ke sini ke sana. Ini kayak gini nih aku pakai hoodie yang gratis nih. Ini hoodie hoodie dari O week-nya UNSW Sydney pada saat term 1 kemarin kan Februari 2022. Terus aku bisa kalau ada workshop itu bisa dateng, terus kita bisa ngobrol sama teman yang lain. Ada ketika lagi refreshment gitu kan, ketika lagi cemil-cemil, terus kita ngobrol, oh kamu di school apa? Oh aku ini aku ini. Itu sesuatu hal yang nggak bisa kita dapatkan ketika online gitu kan, ketika kuliah Ya. online. Nah itu dari sisi akademiknya. Terus yang kedua, sorry, masih sisi akademik juga. Aku dapat office kan di sini. Jadi setiap PhD candidates, setiap PhD students di UNSW Sydney dan I think di semua negara bagian Australia itu kita dapatkan office gitu. Can you imagine kita berangkat ke uni, terus kita buka laptop, kita nyalakan PC, terus kita fokus di situ. Kalau kita kayak oh iya ya kurang nih ke library gitu kan, mau ngopi gitu. Jadi itu benar-benar suasananya luar biasa gitu. Nah yang kedua dari sisi non akademis, aku banyak komunitas kan di sini. Jadi benar-benar ngerasa nggak kesepian, nggak merasa sendiri di sini karena banyak banget komunitas dan itu tuh rasanya kayak ya kita nggak apa ya ibaratnya kalau dalam apa istilah yang zaman dulunya itu bukan katak dalam tempurung gitu kan, tapi benar-benar Hmm. ketemu sama oh yang kampus lain, teman-teman di komunitas yang oh dia kampus lain di kampus yang berbeda, terus kita nggak lihat suku, agama, apa bangsa, enggak, pokoknya bener-bener, oh kayak gini ya culture orang ini, gitu. Oh kayak begini ya, gitu teman-teman dari sini. Jadi benar-benar dan mereka they are very helpful, entah yang Indonesia, entah yang luar orang Indonesia gitu ya, non Indonesia, itu mereka benar-benar helpful. Kalau kita kayak, aku mau pindahan, aku mau angkut barang, oh iya ya, kami bantu. Aku mau ke airport, iya ya, aku anterin. Itu jadi ya merasa, wow, indah banget sih di sini. Does it Senang aku. exceed your expectation tuh kayak waktu pertama kali ke Yes, Aussie atau yang benar. I think it is more than expectation sih. wow. More than my expectation. Ada nggak sih kayak suatu
Mungkin lebih lebih ke suatu culture gitu ya, mungkin yang paling kerasa gimana sih perbedaannya waktu dulu belajar di Indo dan belajar di sini? Mungkin ada nggak sesuatu yang paling kerasa gitu perbedaannya? Ada sih, terasa banget ketika dalam kelas ya. Kan aku kadang Hmm. jadi PhD student itu nggak ada kelas sama sekali, tapi kita boleh ikut kelas. Ikut kelas di sini Hmm. kita belajar aja. Kita mau ujian nggak ujian terserah kamu gitu kan. Mau Yang ngerjain penting tugas ilmunya ya? terserah gitu. Ilmunya. Jadi ketika aku masuk kelas gitu kan, terus kayak eh, culture-nya itu bener-bener orang-orang ini very very brave ya to speak up. Jadi kalaupun nggak setuju sama dosen itu langsung argue. Hmm. Mereka making some arguments dan kadang nggak gitu dong, Anda harusnya kan begini begini gini. I was a bit shocked. Jadi kayak oh my god gitu kan. Kalau kita kan di Indo ini lebih ke arah budaya ya, kamu tuh hormat sama guru sama Hmm. dosen gitu. Kalau memang nggak setuju banget ya udah nggak usah dikerasin banget lah, nanti aja ketika kamu bikin tugas baru kamu tunjukkan kalau kamu tuh nggak setuju sama beliau. Kalau di sini enggak, lagi di kelas pun itu bisa ngomong begitu gitu kan. Dan apa yang aku agak deg-degan itu gini, aduh aku ngomong apa enggak ya, udahlah nggak usah, karena biasa kan budaya di Indo, Iya. udahlah nggak usah lah gitu. Tapi nanti dipanggil, what do you think Sari? I think jadi kayak oh my god aku harus bicara. Oh my Bener god gitu sih. kan. Jadi bener Iya. itu bener-bener sih. Dan tapi gini, jadi menariknya ya, aku pernah baca riset di Indonesia itu eh, apa lebih mengajarkan karakter. Yuk kita misalnya kalau mendengarkan tuh duduk manis, pakai baju yang sopan gitu kan ya. Mhm. Tapi kalau di sini enggak. Kamu emang kalau belajar ya kamu harus critical thinkingnya harus jalan. Jadi nggak masalah kamu mau eh, apa dosennya atau gurunya kamu mau argue atau kamu mau ya apa ya ibaratnya kayak eh, Ah, kita nggak setuju udah langsung kita kayak langsung vokal sebutkan dengan apa yang kita pikirin ya. vokal Iya. betul. Jadi critical thinking itu kayak harus benar-benar diungkapkan gitu loh. Mhm. Jadi ya emang beda banget sih culture-nya. Ya namanya Iya. juga negara ini ya bebas Mhm. berpendapat. Nah, tapi kan Gitu tadi Kak Selvi kan seorang dosen nih ya. ya. Berarti setelah Kak Selvi balik ke Indo lagi, setelah mulai ngajar lagi, bakal dibawa nggak sih culture-culture seperti ini yang jelas beda banget sama yang Kak Selvi udah tahu bisa dulu di Indo? Saya agak deg-degan sih kalau apa kalau dalam Nggak, situasi yang seperti dosen di sini. tapi nah maksudnya kan tapi Kak Selvi gini, kan berarti ada yang di depan kelas kan berarti nantinya. iya Apakah iya bakal encourage juga mahasiswanya buat iya. lebih berani? Oh, saya memang dari dulu bisa tanyain ya sama teman apa sama mahasiswa saya gitu ya, bisa ditanya kalau saya itu tipikal yang apa namanya bicara aja atau saya encourage mereka. Saya tipikal yang kedua, yang encourage mereka. Dan saya selalu Mhm. bilang, kamu bisa belajar bahasa Inggris di mana aja zaman sekarang. Mungkin ilmu kamu lebih update dari saya. Kamu bisa share di sini. Saya selalu bilang begitu. Tapi dengan cara yang sopan ya, karena saya juga gampang sakit hati. Saya bilang begitu. Jadi jangan yang roughly gitu loh. Itu saya jadi khawatir juga, maksudnya jadi kepikiran gitu kan. Saya Iya. nggak akan ngubah nilai kamu gitu, tapi tetap kamu kalau mau sampaikan sesuatu dengan yang sopan ya, saya bilang dengan cara Hmm. yang sopan, saya bilang. Aduh ketahuan deh, ketahuan sensitifnya. Iya. Itu bagian dari culture kita juga sih kayak. Jadi kayak meskipun kita kepingin Iya, mengubah itu emang harus mungkin kita nggak akan bisa sama persis kayak di Aussie atau dimanapun, betul, tapi ya menurutku kayak critical thinking sendiri sesuatu culture yang emang kita harus bangun kan. Dan betul, apalagi keberanian untuk menyampaikan itu dan apalagi kalau bisa ditambah dengan nilai-nilai kesopanan yang emang kita udah punya, itu kan betul, idealnya kayak gitu kan. betul, betul. Mhm. Saya selalu bilang ke mahasiswa ya ketika saya masih mengajar itu, saya bilang gini, kamu tuh boleh loh di kelas lain pun kamu boleh berpendapat gitu. Jangan malu-malu, saya bilang gitu. Mhm. Memang culture kalian masih agak susah juga, sudah fossilized gitu ya. Saya bilang sudah fossilized bahwa kalau ngomong kalau salah malu diketawain teman-teman. Mhm. Kalau betul dikira sok pinter. Di sini di kelas ini nggak ada lagi kan sudah mahasiswa, saya bilang gitu. Justru kalau Mhm. kamu diem aja, dosen tuh berpikir sebenarnya kamu paham atau enggak sih? Atau misalnya iya kan jadi gitu. Jadi Bener. lebih baik ya bicara, speak up aja, saya bilang kayak gitu.
Itu kayak ada anekdot kalau di kelas gitu kan, misalnya kan habis dosen yang ngejelasin sesuatu yang complicated gitu, dia nanya siapa yang Hmm. ngerti gitu, siapa yang nggak ngerti gitu, nggak diangkat tangan. Siapa yang ngerti juga nggak diangkat tangan. Iya, betul. Dan kecenderungan begini, saya suka gemes sama mahasiswa misalnya ada yang belum paham boleh raise your hand gitu kan. Terus yang angkat tangan. Saya misalnya ya, saya nggak ngerti dari awal. Saya langsung ketawa. Gitu kan Ya artinya maafkan oh, kami ya harusnya dari mahasiswa awal. ini. Oh, harusnya dipotong aja. Saya bilang, tapi nggak enak, Miss. Oke, nggak apa-apa. Yang mana yang nggak paham? Bagian sini. Oke. Nah, tapi nanti setelah saya tanya, sudah paham? Sudah. Kalau dia sudah bilang paham, saya tes. Ya coba, kerjakan ini satu dua. Hmm. Satu dua situasi ya. Kalau dia bukan soal ya, udah namanya Ya. mahasiswa. Satu dua situasi. Bisa? Ya bisa. Oh, benar berarti paham gitu. Saya suka Eh, bercanda. Makanya jangan bengong. Mikirin sarapan tadi ya, yang belum habis tadi gara-gara buru-buru. Tapi saya selalu bikin cair dan apa ya, bisa tanya ke mahasiswa saya gitu ya kalau kita mau bikin testimoni gitu. Emang saya seringnya ngejokes ya. Kenapa? Karena jangan sampai karena begini loh, bahasa Inggris itu kebanyakan jadi momok bagi eh, orang Indonesia. Matematika dan bahasa Inggris itu kebanyakan jadi hal yang menakutkan gitu loh. Kayak kalau misalnya dia orang yang tipikalnya bukan science jadi kayak matematika tuh aduh takut banget lihat dosennya udah takut, bahasa Inggris juga gitu, kadang nggak bisa ngomongnya itu udah itu common banget ya, budaya kita itu takut banget gitu. Nah jadi gimana untuk cair ya kita tell jokes terus mencoba lebih akrab sama mahasiswanya, makanya mereka itu sering banget yang follow saya dan saya follow back gitu kan ya. Jadi kita tahu misalnya Steph nih lagi ngebahas apa, terus Stephnya nggak paham, ya ntar saya ingetin, ya itu kayak di story kamu, itu kamu ngerti. Jadi kita sering lihat ya gitu. Itu kalau aku jadi pasti udah di hide tuh dari story-nya lama-lama. Takut dijudge di kelas. Langsung. Aduh, oke. Tapi emang kita butuh sih orang-orang emang di dunia edukasi yang emang bisa engage dengan mahasiswanya kan, apalagi kan namanya juga pendidikan itu kan nggak cuma satu arah kan, jadi emang kita harus bisa dekat Betul. sama muridnya juga. Jadi I mean what you have been doing is really remarkable gitu, I have to say. Oh, Dan thank you. sekarang yang aku lihat juga kan sekarang Kak saya juga aktifnya YouTube channel ya, dan mulai Ya, bikin konten-konten edukasi juga. Dan itu dari gimana sih idenya kok sampai ke sana? gini, kalau awalnya YouTube channelku tuh awalnya bener-bener hanya untuk teaching materials. Jadi ketika pandemi itu 2020 awal, kemudian kita kan selalu semuanya Zoom meeting gitu kan, hanya untuk menggantikan kelas kita gitu kan. Jadi semua dosen tuh Zoom meeting dan mahasiswa ternyata keberatan dan mereka berani ngomong sama saya gitu. Saya juga nggak tahu sih kalau mereka bicara sama yang lain, tapi mereka bilang ngomongnya ke saya gitu. Kami berat Miss dengan kuota karena tidak semua orang pada saat itu ya 2020 punya home wifi. Betul juga sih, saya bilang itu sesuatu hal yang eksklusif untuk apalagi teman-teman yang ya kita bisa bilang kalau mahasiswanya ekonomi di bawah rata-rata gitu kan. Jadi suatu hal yang berat sekali. Oke, jadi apa solusinya? Saya selalu begitu. Makanya mahasiswa bisa berani sama saya karena saya selalu encourage mereka untuk speak up gitu kan. Dan ungkapkan pendapat dan kita cari solusinya bareng-bareng. Dan mereka bilang, ini Miss, saya pengennya sih YouTube channel aja. Jadi misalnya taruh lah itu materi di situ, nanti kami nonton di situ, dan kalau misalnya dikasih materi ya bikin Google Form atau apa gitu kan. Oke, saya betul menarik. Terus saya tanya, memang nggak masalah sama kuota, karena kan Zoom meeting, YouTube channel bukannya berat gitu. Saya kan nggak paham ya. Nggak Miss, kami punya kuota malam katanya. Oh my God, saya bilang bener-bener Oh. wow gitu loh, bener-bener masih perjuangan mereka untuk kuliah pun itu saya jadi kayak, aduh jadi kayak mau nangis sih saya. Maksudnya kalau ingat mereka gitu ya, pada saat itu kan kita nggak bisa menyamaratakan kan, karena kami apalagi kampusku kan kampus negeri ya, artinya itu beragam sekali gitu kan mahasiswanya, latar belakangnya. Jadi, oh gitu ya, udah saya bikin. Saya nggak bisa bikinnya. Saya nggak ngerti bikinnya. Tenang Miss, nanti aku yang bikinin channelnya. Nanti si ini yang bikin desainnya. Oh silakan. Nanti Miss kasih foto aja ya. Hari ini. Oh gitu, oke baik terima kasih. Akhirnya saya buatlah itu channel tahun 2020. Kemudian saya record dan saya post. Nggak, saya juga nggak ngerti postnya pada saat itu. Saya kasih mahasiswa saya.
Saya kasih mahasiswa saya, dia yang nge-post gitu kan. Kemudian baru dimasukin ke e-learningnya, official e-learning Politeknik Negeri Jakarta. Ya saya tinggal masukin link gitu kan, segala macam, baru kasih tugas kayak gitu. Nah, pada saat itu 2020 kan saya belum kuliah nih, Steph. Belum mulai PhD saya. Jadi sebenarnya tahun 2020 itu tahun terkelam pada saat itu. Kenapa? Karena saya dapat LPDP itu 2019. Dan saya sudah siap-siap sampai jual barang-barang. Jual barang itu dalam arti jual furniture. Karena rumah itu mau dikontrakkan gitu kan. Rumah kami mau kami sewakan, jadi kami udahlah kosongin aja. Kami udah jual semua furniture, Steph ya. Jadi kayak kita cuma punya kasur dan meja makan. Can you imagine gitu kan? Pada saat itu pandemi dong gitu kan. Nah, artinya saya belum jadi kuliah. Kenapa? Karena semua dunia ini juga bingung. Ketika anak S1, S2 bisa mulai, ya sudah online kelasnya. Tapi untuk S3, no way. Nggak jelas. Di negara-negara yang masih close border ini belum jelas. Apakah mereka bisa mulai atau tidak. Nah, singkat cerita, saya nggak berani cerita tentang konten, tentang beasiswa, tips-tips segala macam. Gimana kalau saya belum mulai? Khawatirnya hangus, Steph, karena LPDP itu punya jangka waktu kan. Saya nggak tahu beasiswa lain, tapi LPDP itu punya jangka waktu setahun. Kalau belum mulai juga setahun dari mendapatkan beasiswa, hangus. Jadi kan saya saya terus tuh isinya teaching materials aja gitu, sama motivasi segala macam. One day ketika saya sudah mulai 2021 tuh, saya sudah mulai kuliah gitu kan. Saya bikinlah konten tentang kuliah S3 sama beasiswa. Itu cuma 2 itu. Tapi pas saya kaget itu mahasiswa saya kan yang biasa megang YouTube channel saya itu, "Miss, ini viewersnya 6.000 gitu." Hah? Yang benar gitu? Iya, ini 2 video ini 3.000, salah satunya lagi 3.000 gitu kan. Wow, begitu kan. Lanjut, Miss. Profesional, Miss. Maksudnya saya gitu kan. Udah kontennya campur sama ini aja gitu kan. Fokus buat ngasih ini gitu kan. Saya diam aja. Iya juga ya. Ya deh saya coba bikin gitu kan. Bukan for famous sake atau enggak, bukan itu sih, bukan pengen ngetop atau apa, enggak, tapi kayak ya juga ya, kayaknya orang butuh deh, apalagi yang PhD nih, saya nggak pernah dapat nih dari dulu gitu kan, kayaknya PhD nih kan orang tuh nggak tahu. Saya pada saat itu nggak tahu kuliah PhD itu kayak apa, nggak tahu, karena beda. Yang saya temen ya dari Indonesia gitu kan, kuliah S3 ya gitu, mereka kuliah dulu dan lain-lain. Tapi ketika yang PhD luar negeri itu punya teman sih beberapa, tapi nggak pernah cerita yang jelas gitu. Oh, nggak ada kelas, nggak pernah cerita yang kayak gitu. Jadi wow, kayaknya oke deh, lanjutkan. Jadi debutnya tuh kira-kira, kalau bisa dibilang debut itu kira-kira Maret 2022 sih, setelah mulai kuliah gitu, Steph. Hai, jangan skip dulu ya. Pada part selanjutnya atau part terakhir, Miss Ari akan bercerita terkait peran lain ia, yaitu sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang content creator. Buat teman-teman pasti juga penasaran gimana caranya sih Miss Ari bisa membagi waktu dan juga apa sih takeaways yang bisa diberikan kepada kita-kita semua di sini supaya bisa menjadi orang yang produktif seperti Miss Ari. Buat teman-teman, jangan lupa untuk tunggu episodenya di hari Selasa depan melalui YouTube ini maupun melalui Spotify, Apple Podcast, atau streaming platform favorit kalian. Just search for 15 menitan podcast by Broadening. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @15menitan dan juga @abroadening.id supaya kalian gak ketinggalan episode menarik lainnya. Saya Disisas 15 menitan podcast by Broadening. See you next week. Bye-bye.